Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apakah semuanya sudah masuk ke kelas? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pada anak kami Adam Jaki supaya memimpin kita ke dalam doa. Siap. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak dan Ibu kita beri salam. Selamat pagi, Pak. Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Nah, Bapak akan mengabsen kerjanya. Nanti nama yang Bapak panggil supaya tanda tangan. Adam Jaki dan Pandu Praja, Anggi Sapitri Marahap, Abe, Azmi Aurelia, Azrila Nurhanis, Balkis Dwi Trisla Harani, Bunga Lia Tambunan, Cleosa Olivia Purba, Diva Rahat, Mutia Fauzia, Nurul Syarani, Nur Fazira Syafitri, Stefanus Nicholas Immanuel, Suci Andriani. Ada yang perlu Bapak panggil? Oke, hadir semua ya. Bapak mau bertanya, apakah pagi ini sudah sarapan anak-anak semua? Sudah. Oke, bagus ya. Untuk sarapan pagi itu sangat bagus atau sangat bermanfaat ketika kalian ke sekolah ya. Karena kalau kalian tidak sarapan, maka ketika Bapak mengajar, maka kalian ngantuk-ngantuk ya. Jadi teruslah setiap pagi sebelum berangkat sekolah untuk tetap sarapan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi usaha dan usaha sederhana. Nah, Bapak mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang usaha? Coba si Abe. Usaha ialah jualan. Jualan. Yang lain? Menggapai cita-cita. Bagus. Siapa lagi? Menurut kalian itu usaha itu apa? Si Suci Andriani, oh sudah tadi ya. Sekarang si Anggi. Anggi mana orangnya? Ya, menurutmu apa itu usaha? Oke lah ya. Yang dibilang tadi teman kalian Arbe, usaha itu berarti seperti jualan. Sama yang dibilang Suci Andriani itu usaha untuk menggapai cita-cita. Nah, dan di dalam kehidupan sehari-hari itu dinamakan usaha. Ya, usaha bagaimana supaya cita-cita kita itu bisa tercapai. Dan begitu juga dengan jawaban yang diberikan teman kalian Arbe, yaitu jualan. Ya, itu termasuk usaha. Namun kita di sini belajar fisika. Ya, fisika itu dalam fisika, usaha itu berbeda artinya dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, usaha dalam fisika itu yaitu melakukan sebuah gaya atau perpindahan. Ya, jadi di materi kita kali ini kita akan mempelajari apa itu usaha. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, menjelaskan pengertian usaha. Kemudian menjelaskan hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. Seterusnya menyebutkan hubungan usaha dan gaya, dan menghitung besarnya usaha dalam melakukan sebuah gaya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba anak-anak amati apa yang terjadi pada video tersebut.
Ini ada video di layar. Coba anak-anak perhatikan apa yang terjadi. Ada 3 orang mendorong mobil, Pak. Oke, ada 3 orang mendorong mobil. Yang lain? Mobil bergerak ke depan. Oke, mobilnya bergerak. Ada lagi? Nah, mereka terjatuh ya. Nah, di dalam video ini terdapat 3 orang yang sedang mendorong mobil. Ya, terdapat 3 orang sedang mendorong mobil sampai mereka jatuh dan mobilnya pun bergerak atau berjalan. Ya, ini termasuk usaha. Ya, usaha. Itu mobil bergerak karena adanya usaha mereka. Karena mereka melakukan yang namanya usaha, berarti mendorong ya, mendorong mobil tersebut sehingga mobil tersebut bergerak. Jadi usaha itu ialah berkaitan erat dengan energi, ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, sehingga usaha itu ialah kegiatan dengan mengerahkan energi dan tenaga serta pikiran. Nah, maksudnya di sini, ketika kita melakukan usaha, maka kita harus ada yang namanya energi. Terus kita harus berpikir, kita mendorong sesuatu itu atau melakukan usaha itu seperti apa ya. Jadi seperti yang di video sebelumnya, mereka melakukan dengan energi, melakukan usaha dengan tenaga, sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Nah, contoh lain dari video tersebut, video sebelumnya, mendorong meja. Ya, ketika seseorang mendorong meja, ini Bapak contohkan langsung ya. Ini kan Bapak mendorong meja. Nah, ini kan berjalan kan, berarti berpindah. Itu Bapak mengerahkan yang namanya energi. Jadi itulah yang dimaksud dengan usaha, berarti mengerahkan energi dan tenaga, pikiran serta badan sehingga benda itu bergerak. Nah, selanjutnya syarat terjadinya usaha. Itu ada gaya yang bekerja pada sebuah benda dan ada perpindahan yang dialami benda. Jenis-jenis usaha itu ada 3, ya. Ada usaha positif, ada usaha negatif, dan ada usaha nol. Sampai di sini sudah paham semua? Oke, sekarang kita masuk pada usaha positif. Ya, usaha positif itu usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahan benda. Seperti yang Bapak contohkan tadi, mendorong meja, ya, dari tempat semula ke tempat yang baru. Nah, ini contohnya seseorang mendorong meja. Ya, itu yang disebut dengan usaha positif. Itu dirumuskan dengan F itu melakukan usaha positif. F itu adalah gaya. Dan F kecil itu melakukan usaha negatif. Ya. Karena dia negatif jadi dia F kecil. Sedangkan W besar itu usahanya sama dengan nol. Usaha, ya. Sekarang usaha negatif. Usaha negatif itu usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contohnya, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap benda yang bergerak di permukaan kasar. Usaha yang dilakukan, contohnya ini usaha yang dilakukan rem untuk menghentikan mobil. Nah, jadi ketika kita rem, itu kan ke depan terus kita terdorong ke belakang ya. Jadi dia nggak searah, berlawanan dia. Ya, jadi contoh dari usaha negatif ini ketika kita naik mobil, itu kan pas direm mobilnya, kita maju ke depan terus mundur lagi, ya bertolak belakang. Jadi itu yang dinamakan dengan usaha negatif. Atau contoh lain ketika kita membawa gerobak di jalan yang apa namanya itu? Yang miring ya, yang miring. Itu kan kita tahan supaya gerobak itu nggak berjalan terus. Karena kalau nggak kita tahan, jadi gerobaknya kan jatuh kita ya, terbawa arus gerobak. Jadi kita melakukan usaha negatif ya, usaha negatif dengan sekalian menahan gerobak tersebut agar tidak terlalu cepat jalannya.
seterusnya itu adalah usaha nol. Nah, yang dimaksud usaha nol ini usaha yang nilainya sama dengan nol. Berarti nggak ada yang namanya perpindahan, ya nggak ada perpindahan. Contohnya ketika kita mendorong tembok, ini kan kita mendorong tembok, kita memang melakukan sebuah gaya, seperti gaya dan usaha, melakukan mendorong tembok, cuman tembok itu kan nggak bisa bergerak, jadi cuman energi kita yang kehabisan, sedangkan temboknya tidak bergerak, sehingga disebut dengan usahanya nol, ya, usahanya nol. Contoh lainnya, ketika kita mengangkat ember yang berisi air, ya, kita melakukan usaha, cuman nggak ada perpindahan, hanya naik atas turun, ini ada ya, coba, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kenapa? Kenapa nggak masuk akal? Ya, itu masuk akal karena usahanya itu, maksudnya usaha nol itu berarti nggak ada perpindahan, ya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan, usaha itu berarti adanya gaya serta perpindahan. Masih ingat tadi kan? Tadi udah paham semua apa yang dimaksud dengan usaha kan? Sudah kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan usaha nol ini berarti nggak ada perpindahan, hanya naik turun dia ya, hanya naik turun. Yang dimaksud usaha perpindahan itu berarti kita mengangkat dengan memindahkan buku dari sini ke sini. Ya, itu dinamakan dengan usaha atau usaha positif. Nah, bagaimana cara menghitung usaha? Ya, ini tadi lambang W besar itu adalah usaha dengan satuan Joule. Sedangkan F besar itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta S itu adalah perpindahan. Nah, bagaimana jika yang ditanya itu adalah W? Ini dia rumusnya ya. Ini kita buat segitiga. Yang ditanya adalah W. Ini F dan ini adalah delta S. Nah, jika yang ditanya adalah W, kita ibaratkan kita tutup aja W. Berarti rumusnya F dikali delta S. Nah, jika yang ditanya adalah F atau gaya, berarti rumusnya W per delta S. Coba kalau yang ditanya delta S, rumusnya apa? Si Suciandriani. W. Jika yang ditanya delta S berarti rumusnya W bagi F. Ya. Seperti ini jika mencari rumus dari usaha. Sampai sini sudah paham? Nanti Bapak tanya lagi, jangan jawab semua ya. Setuju? Nah, coba Bapak hapus lagi ya. Ini masih ingat nggak kalian nanti? Coba satu orang ke depan, si siapa? Kamu? Iya, ke depan. Siapa namamu? Enggak, kamu. Iya. Coba ke depan. Coba buat rumus kalau yang ditanya W itu rumusnya apa? Oke, masih nggak ngerti ya? Dah, cukup. Sekarang siapa ini yang diam-diam aja? Siapa yang di belakang, siapa namanya? Iya, ke depan. Coba apa rumus jika yang ditanya adalah F atau gaya? Tadi udah memperhatikan ketika Bapak menjelaskan kan?
Terima kasih. Satu lagi. Yang belakang. Paling belakang, ke depan. Sama saya. Sama kan? Kita siapa nama? Oh ya, ke depan. Apa rumus kita yang ditanya dalam delta S? Oke, mantap ya. Jadi inilah rumus ketika kita menghitung usaha. Nah, ini Bapak sudah menyediakan contoh soal supaya anak-anak lebih mengerti apa itu usaha dan bagaimana cara menghitung dari usaha. Nah, di sini contoh soalnya, dua buah gaya masing-masing F1-nya 10 Newton dan F2-nya itu 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, maka tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya. Ya, berarti menentukan besar usaha. Nah, di sini yang diketahui, apa yang diketahui tadi? F1. F1-nya berapa? Oke, F1-nya 10 Newton. Terus yang ditanya apa lagi? Yang diketahui apa lagi? Berarti berpindah ke kanan. Jika berpindah ke kanan, lambangnya apa? Perpindahan apa lambangnya? Delta S ya, delta S. Berapa? 5 meter. Oke, 5 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah usaha. Apa tadi lambang dari usaha? W besar ya, W. Jadi rumus dari W itu tadi apa? Masih ingat? F dikali delta S. Nah, karena F-nya ada 2 dan dia searah, maka dia ditambah ya. Berarti F1 ditambah F2 dikali apa ini? Kali 5. Nah, ini delta S ya. Dikali delta S. Tadi berapa F1-nya? 10 Newton ditambah 5 Newton dikali 5 meter. Jadi 10 tambah 5 dikali 5, 15 kali 5 berapa? Oh, sini aja ya. Oh. Jadi berapa hasilnya? 15 kali 5 berapa? Berapa? 15 kali 5 45 75. Yang lain berapa? 15 kali 5. Berarti masih belum ada yang tahu kali-kali sini. Oh, totalnya 75 ya. 15 kali 5 itu 75. Satuan usaha tadi apa? Joule ya. Joule. Jadi ini contoh soal. Jadi dari contoh soal ini usaha yang dilakukan ini berarti 75 joule. Ya. Ini kalian catat dulu. Oke, sekarang kita lanjut ya.
sekarang kita masuk pada hubungan antara usaha dan gaya perpindahan. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Jadi usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Seperti yang Bapak jelaskan dari awal tadi. Perhatikan Bapak dulu, nanti lagi ya. Seperti yang Bapak jelaskan dari awal tadi, usaha itu berarti adanya gaya dan apa? Perpindahan. Nah, sehingga usaha itu terjadi jika yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Contohnya apa tadi? Kamu dulu, apa contohnya? Contoh dari usaha ini. Coba lebih besar lagi suaranya. Ketika kita mendorong meja. Nah, contohnya ketika kita mendorong meja. Nah, di sini jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, itu dikatakan tidak melakukan usaha, ya, tidak melakukan usaha. Nah, berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda itu bekerja gaya yang lambangnya F, hingga benda itu berpindah sejauh atau S, besar usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Seperti contoh yang barusan kita bahas. Nah, ini rumusnya. Ini contoh soal yang keduanya. Ini sudah tadi ya. Nah, sekarang hubungan antara daya dan usaha. Daya itu perbandingan antara usaha dengan selang waktu. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa berikut. Ya, perhatikan ini ya. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Berarti dua buah mobil menaiki sebuah bukit secara bersamaan. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Usaha berarti sama-sama mereka melakukan usaha sama ya, sama. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Berarti mobil A itu melakukan yang namanya kecepatan atau waktu. Ya, itu yang dinamakan dengan hubungan antara daya dan usaha. Ya. Nah, secara matematis dapat ditulis rumus daya itu P sama dengan usaha per waktu. P itu adalah daya dengan satuan watt, W besar itu usaha yang dilakukan dengan satuan joule, dan P itu adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Seorang tukang bakso, ya. Sini langsung kita bahas soal supaya kalian lebih memahaminya. Seorang tukang bakso mendorong gerobak dengan usaha 3000 joule. Untuk menempuh jarak 3 km dibutuhkan waktu berapa? Nampaknya 25 menit. Tentukanlah A. Besar gaya yang dilakukan tukang bakso dan daya yang dilakukan tukang bakso. Di sini yang diketahui apa itu? Yang diketahui usaha. Usaha lambangnya apa tadi? W ya. Usaha itu W. Berapa? Berapa? 3000 joule. Selanjutnya jarak 3 km berarti apa itu? Itu 300. Oh, 300 ya, maaf ya. Berarti menempuh jarak delta ya.
berarti perpindahan. Waktu berarti sekon. Berapa tadi? Jaraknya 3 km. Waktunya 25 menit. Sekarang yang ditanya apa? Coba, apa yang ditanya? Harga yang dilakukan. Nah, dan supaya karena udah mau pulang ini ya. Jadi yang ditanya itu berarti besar gaya. Berarti gaya itu tadi lambangnya F. F ya. Dan yang kedua daya berarti P. Sekarang kita bahas yang bagian A, itu gaya. Rumus gaya tadi berarti kita harus mencari rumus gaya itu kalau di usaha tadi berarti W sama dengan gaya dikali perpindahan. Jadi usaha tadi 3000 joule. Di sini kan F nggak ada ya, F nggak diketahui. Jadi kita buat F dikali S. Ini S saja ya. Kalau delta itu berarti adanya perpindahan. Kalau S berarti hanya waktu, ya. Nampak ini sampai sini? Nampak ya. Berapa tadi S-nya? 1000. Oh, sebelumnya itu yang 3 km kita ubah dulu ke meter ya. Berarti 3 km jadi 3000 meter ya. Jadi S-nya diketahui 3000 meter. Karena dia di sini di belakang sama dengan, maka kita kalikan berarti 3000 dikali 3000 ya. Berarti F-nya kita keluarkan. Baru yang 3000 ini kita kali dengan 3000 meter. 3000 joule dikali 3000 meter. Berapa? 3000 kali 3000 dikali 3000. Oh bukan, 3000 dibagi 3000 1. Satuan usaha tadi apa? Satuan gaya apa? Newton ya. Newton ya. Nah, ini adalah besar gaya yang dilakukan tukang bakso itu adalah 1 Newton. Ini udah dicatat. Udah dicatat? Jangan dicatat ya. Sekarang kita cari yang B. B tadi yang ditanya adalah daya. Daya tadi berarti P. Rumusnya usaha per waktu. W per T. Berapa tadi usahanya? Berapa usaha? Berapa W? Berapa? 3000. Coba besar-besar suaranya. 3000. Nah, 3000 joule. T-nya? Nah, 25 menit itu kita buat ke detik ya. 25 menit berarti 1500 detik atau sekon. Berarti 1500.
3.000 bagi 1.500. 3.000 bagi 1.500 berapa? 2. Oke, 2. Tuh ya. Jawab per skor. Sampai sini udah paham? Udah paham? Kalian lapar atau gimana ini? Kok lemes semua? Nggak lapar kan? Oh, bagus. Kalian itu harus semangat. Kalian kan masih muda-muda ini, jadi kalau ngomong pun harus kuat suaranya ya. Oke, kita sudah membahas kompos soal. Sekarang ini Bapak memberikan di sini Bapak sudah menyediakan pernyataan. Ya, coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kalian amati pernyataan yang sudah tertera di papan tulis. Ya, nanti kalau sudah siap kalian berikan masing-masing pendapat kalian. Ya, sudah paham? Paham? Nah, gitu. Kalau Bapak bertanya itu harus besar suaranya. Kalau paham bilang paham, kalau enggak bilang enggak. Ya, paham? Paham. Sekarang Bapak berikan waktu mulai dari sekarang. Coba kalian amati pernyataan yang sudah tertera di papan tulis. Bapak berikan waktu 5 menit cukup? Cukup lah ya. Sudah siap? Halo? Ini Bapak tinggal sebentar ya, nanti Bapak kalau udah Bapak balik sudah siap semua ya. Oke, sekarang dari kelompok sana, coba berikan pernyataan. Coba apa menurut kalian yang nomor 1? Cepat ya. Sudah siap kan? Sudah siap kan? Sudah siap kan? Coba jawab nomor 1. Menurut kalian apa itu? Coba besar suaranya, bacakan. Coba berdiri. Berarti itu termasuk sama. Yang lain sama? Sama. Sekarang yang nomor 2 kelompok ini di tengah. Sudah siap? Coba berdiri. Apakah itu dinamakan usaha atau bukan usaha? Usaha Pak, karena adanya perpindahan juga Pak. Oke, apakah semuanya sama? Jawabannya? Oke, itu nomor 2 dikatakan usaha ya. Yang ketiga, kelompok 3. Coba berdiri. Iya. Apakah nomor 3 itu dikatakan usaha atau bukan? Bukan. Kenapa? Nomor 3 bukan usaha karena atau usaha nol karena perpindahannya nol. Ya, itu nomor 3 dikatakan bukan usaha atau usahanya nol itu karena ketika dia pergi, tapi dia balik lagi.
sehingga usahanya itu atau usahanya itu nol ya. Nah, selanjutnya nomor 4. Kalau kembali ke nomor 1 apa? Berarti itu dikatakan, nah itu bukan usaha ya. Yang selanjutnya siapa yang mau nomor 5? Ya boleh, tunjuk tangan. Nah yang berdiri. Nomor 5 karena adanya gaya dan pekerjaan. Berarti itu dikatakan usaha. Nah, berarti di sini nomor 1, 2, dan 5 itu termasuk usaha karena adanya gaya serta perpindahannya. Dan 3 dan 4 itu bukan usaha atau dikatakan usahanya nol. Jadi sampai di sini dulu materi kita karena waktu sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak baca bab atau tentang pesawat sederhana ya. Untuk pertemuan minggu depan itu yang akan kita bahas. Baca-baca bukunya. Kalau ada yang kurang mengerti nanti di pertemuan selanjutnya kalian tanyakan. Nah, untuk tugas rumah ini Bapak sudah menyediakan soal ya. Ini soal, jadi kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita periksa. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, karena kita tadi mengawali dengan doa, maka kita mengakhiri dengan doa. Anak kami siapa namamu? Lupa Bapak. Siapa? Anggi. Silakan pimpin kita ke dalam doa supaya bisa pulang. Seperti yang pertama tadi. Halo anak-anak. Nah, coba ulang karena semua tidak konsentrasi tadi. Duduk kembali. Pulanglah ke rumah. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Oke. Kalau pulang langsung ke rumah ya. Jangan melalak sana kemari ya. Oke. Sampai jumpa di minggu depan.